Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini kami akan memaparkan tentang unit pengolahan biologi yakni biofilter. Untuk anggota kelompoknya ada Nuradin Kazal dengan NPM 18, Salda Fathia Salama dengan NPM 28, Nisa Afif Firdaus dengan NPM 38, Silvi Mas'ulah dengan NPM 98, dan Raffi Yogatama dengan NPM 108. Definisi pengolahan biologis. Pengolahan biologis merupakan teknologi yang pengolahan air limbah yang menggunakan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan senyawa polutan organik. Kemudian biofilter. Biofilter adalah sistem pengolahan air limbah dengan memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh berkembang terlekat pada media tumbuhnya. Kriteria perencanaan. Pertama, parameter perencanaannya itu ada bak pengendap. Kriterianya itu waktu tinggal atau retention time rata-rata 3-5 jam. Kedua, beban permukaan sama dengan 20-50 meter kubik per meter persegi hari. Kedua, biofilter anaerob. Pertama, kriterianya itu beban BOD per satuan permukaan media sama dengan 5-30 gram BOD per meter persegi hari. 2. Beban BOD 0,5 sampai 4 kg BOD per meter kubik media. 3. Waktu tinggal total rata-rata sama dengan 6 sampai 8 jam. 4. Tinggi ruang lumpur sama dengan 0,5 meter. 5. Tinggi bed media pembiakan mikroba yaitu 0,9 sampai 1,5 meter. Terakhir, tinggi air di atas bed media sama dengan 20 cm. Next. Kemudian kriteria perencanaan biofilter aerob. Kriteria pertama yaitu beban BOD persatuan permukaan media 5-30 gram BOD per meter persegi hari. Kedua, beban BOD 0,5 sampai 4 kg BOD per meter kubik media. 3. Waktu tinggal total rata-rata sama dengan 6 sampai 8 jam. Tinggi ruang lumpur sama dengan 0,5 meter. Selanjutnya, tinggi bed media pembiakan mikroba sama dengan 1,2 meter. Terakhir, tinggi air di atas bed media sama dengan 20 cm. 3. Selanjutnya, kriteria perencanaan bak pengendap akhir. Pertama, waktu tinggal atau retention time rata-rata sama dengan 2-5 jam. 2. Beban permukaan rata-rata sama dengan 10 meter kubik per meter persegi hari. 3. Beban permukaan sama dengan 20-50 meter kubik per meter persegi hari. Selanjutnya, rasio sirkulasi, yaitu 25-50%. Kemudian bak pengendap akhir, media pembiakan mikroba, yaitu tipenya adalah sarang tawon. Materialnya yaitu PVC, ketebalannya 0,15 sampai 0,23 mm. Luas kontak spesifik 150 sampai 226 meter persegi per meter kubik. Diameter lubang 2 cm kali 2 cm. Berat spesifik 30 sampai 35 kg per meter kubik. Porositas rongga yaitu 0,98. Next. Baik, untuk aliran dari pengolahan itu sendiri, yang pertama dimulai dari bak ekualisasi, kemudian memasuki bak pengendap awal, kemudian memasuki biofilter anaerob, kemudian memasuki biofilter aerob, kemudian memasuki bak pengendap akhir, untuk kemudian masuk ke bak klorinasi. Baik, untuk penjelasannya, yang pertama ada pengolahan lain. Di sini maksudnya air lebih dulu memasuki proses pengolahan lainnya sesuai dengan karakteristik. Misal contohnya air limbah domestik. Air limbah domestik bisa lebih dulu memasuki bak flotasi untuk pemisahan minyak dan lemak yang terkontaminasi di dalamnya, serta partikel dan padatan lain yang tidak dapat terurai secara biologis. Kemudian masuk ke bak ekualisasi, yakni merupakan pengolahan yang dibutuhkan untuk pengumpulan dan dipompa menuju bak pengendapan awal. Kemudian di bak pengendap awal, air diendapkan pada bak pengendapan awal agar lumpur dan pasir bisa tersuspensi dan dapat diurai ataupun diendapkan. Bak pengendapan juga memiliki fungsi dalam pengontrolan aliran. Untuk biofilter anaerob, setelah memasuki proses pada bak pengendapan, air memasuki bak kontaktor anaerob yang memiliki 2 ruangan. Penguraian zat organik dalam air akan dilakukan oleh bakteri anaerob.
atau fakultatif aerob. Dalam proses operasinya, akan timbul biofilm berupa lapisan mikroorganisme di permukaan media filter yang akan menguraikan zat organik yang belum terurai pada bak pengendap. Kemudian ada biofilter aerob, di mana air limbah dari bak kontraktor anaerob dialirkan melalui bak kontraktor aerob yang memiliki fungsi untuk mengurai zat organik dalam limbah. Dalam kontraktor ini air dihembus dengan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan mengurai zat organik dan tumbuh pada permukaan media. Dengan begitu, efisiensi penguraian akan meningkat. Proses ini umumnya dinamai dengan aerasi kontak. Kemudian untuk bak pengendap akhir, air dilarikan pada pengendap akhir yang akan mengendapkan lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme dan memompa sebagian air kembali ke bak pengendapan awal. Untuk bak klorinasi, sebagian air yang tidak kembali ke bak pengendapan awal akan dialirkan melalui bak klorinasi, di mana akan dijadikan kontak dengan senyawa klor untuk membunuh mikroorganisme patogen yang terkandung di dalamnya. Untuk karakteristik limbah dengan menggunakan proses biofilter anaerob-aerob, maka akan dapat dihasilkan air olahan dengan kualitas yang baik dengan menggunakan konsumsi energi yang lebih rendah. Zat organik yang ada di dalam air limbah akan terurai menjadi gas karbon dioksida dan air. Zat organik tersebut dapat berupa BOD, COD, maupun TSS. Lalu berikut adalah tabel analisa hasil kualitas air pengolahan IPAL biofilter aerob dan anaerob. Didapat dari sumber yang kami cari, dari hasil pengujian kualitas air olahan IPAL biofilter anaerob-aerob, dapat dilihat bahwa air olahan IPAL biofilter anaerob-aerob kualitasnya sudah memenuhi baku mutu sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor Cap 58 Men LH 12 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit maupun memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Permen LHK nomor P68 Men LHK Setjen Kum 18/2016. Baik, untuk operasinya secara garis besar, biofilter ini dinilai mudah dan mempunyai tingkat efisiensi yang baik. Untuk proses pertamanya di dalam operasi itu akan dilakukan pembibitan, ya, bisa dengan cara menambahkan tanah dari buangan resapan tangki septik ataupun lumpur dari tangki septik. Bisa juga ditambahkan dengan bakteri khusus. Ini prosesnya kurang lebih memakan waktu 1 bulan dengan tujuan untuk menumbuhkan bakteri pada media biofilter untuk terbentuknya lapisan lendir atau biofilm. Oke, untuk selanjutnya dalam proses kedua, aliran efluen langsung di-bypass ke saluran terdekat yang sudah direncanakan. Jadi aliran efluen ini tidak boleh langsung dikeluarkan. Gitu. Untuk ketiga, dilakukan aklimatisasi atau adaptasi penyesuaian bakteri dengan air limbah domestik yang ada. Yang selanjutnya, keempat, air limbah setelah melalui proses-proses yang disebutkan tadi, bisa langsung dialirkan ke badan air atau drainase. Baik. Untuk selanjutnya itu ada perawatan maintenance. Untuk perawatannya sendiri selama operasional sistem biofilter berjalan perlu untuk dilakukan pemeriksaan kualitas efluen guna mengetahui efisiensi yang ada pada kontaminan air limbah untuk tercapainya kondisi yang stabil. Kemudian pada tahapan pembibitan ataupun aklimatisasi perlu diuraikan secara rinci bagaimana sistem biofilter yang sudah ditetapkan itu memenuhi atau tidak, agar proses penyisian polutannya itu dapat berlangsung secara efektif. Kemudian selama operasional penting juga untuk dilakukan pemeriksaan jaringan perpipaan di setiap bak kontrol dan pembersihan lemak ataupun padatan terapung di bak penumpang awal. Hal ini harus dilakukan secara rutin. Baik. Kemudian kelebihan. Untuk kelebihan dari alat ini sendiri itu yang pertama tidak perlu lahan yang luas. Kemudian biaya operasinya rendah, lumpur yang dihasilkan relatif sedikit, kemudian dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Yang kelima, dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu
Sampah padat yang terbuang di media ini dapat menyumbat, membuat sistem tidak dapat bekerja dengan baik dan benar, seperti tisu, benang, kain, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembuangan minyak dan lemak dari aktivitas dapur dapat mengurangi kinerja biofilter. Yang ketiga, begitu juga dengan oli bekas dan fat juga dapat menimbulkan permasalahan yang sama. Kemudian volume bak penampungan juga kerap menyempit karena masuknya tanah, batu, dan pasir. Ya, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.